Haris, ada Kak Ruben. Iya, Pak Ul. Aduh, aku pikir siapa bintang pentasnya. Halo, Bro. Ini kerjanya dia. Iya, iya nggak apa-apa dong. Kan bintang. Bener. Pertanyaan gue gini, kenapa nggak Eri Susan yang bintang? Iya. Emang kita selalu rebutan kalau jadi bintang pentas tuh selalu Paul yang mau menang sendiri kayak gitu. Iya. Ya, keren ya Ul ya, keren ya. Tapi keren banget nih kalau saya semuanya bisa menyaksikan kemeriahan hari ulang tahun Transmedia ke-24. Dengan judul 24 Hours. Hari Minggu 14 Desember 2025 jam 7 malam. Ya. Disiarkan langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Akan ada penampilan spesial dari Zodiac, Raisa, Afgan, Wali, Ayu Ting Ting, dan masih banyak lagi artis lain. Oke, kalau kayak gitu silakan duduk. Terima kasih. Judul men sini men. Oh iya deh. Judul hari ini judulnya adalah Road to Hood Transmedia 24 Hours. Oke, baik. Ada Kak Eri sama bintang pentas. Ini Ya nggak usah dibahas juga bintang pentasnya. Kan memang real bintang pentas kan, Mam. iya. Sabar, Ul. Aku punya artikel dulu dari mereka ya. Kita lihat artikelnya, ini dia. Tidak pernah redup Eri Susan memenangkan Award Music Dangdut Tanah Air. Jadi kemarin itu menang untuk award apa sih, Kak? Anugerah Dangdut Indonesia untuk kategori penyanyi dangdut wanita, solo wanita terbaik. Terima kasih. Keren. Jadi, tapi sampai sekarang ini berarti berapa tahun ya Eri Susan tuh ya? Waduh, berapa tahun ya? Kok udah, aku tuh mulai rekaman tuh kan dari SMP kelas 2, sekitar tahun 92 ya. Oh, Mabok belum duit tuh. lahir. Oh, belum. Ya. Ya udah, berarti nanti jangan bahas umurku ya. Kan belum lahir. Udah tahu gitu, udah ketahuan. Jadi berarti Belum sekarang lahir. udah lebih dari 30-an ya? Iya, kurang 20 lebih. tahun. Oh, keren loh. Dan terus produktif ya? Iya, Terus betul produktif. sekali. Berarti total, kalau total award tuh? Total award. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu banyak, tapi maksudnya bersyukurnya tuh selalu dapat di kategori yang menurutku itu prestis gitu. Jadi kayak jadi semangat aja buat aku kok gitu. Jadi aku pernah untuk AMI Awards tahun berapa ya? Itu penyanyi solo kategori solo wanita kontemporer terbaik. Lalu pernah juga dapat kategori penyanyi dangdut terbaik juga tuh tahun 2013. Lalu 2003 kemarin penyanyi solo Melayu terbaik gitu-gitu. Jadi ya maksudnya gitu. Lumayan cukup banyak. Ya, tapi kalau menurut Kak Eri sendiri arti award untuk di karirnya Kak Eri sekarang ini? Itu satu apresiasi sih, sebuah apresiasi yang patut aku syukuri gitu, karena sebenarnya target aku dalam berkarir atau berkarya itu bukan awarding itu, tapi buat aku itu sebuah bonus pencapaian dari semua kerja keras aku. Begitu diapresiasi melalui awarding itu satu hal yang luar biasa sih kok. Jadi penyemangat buat semakin semangat berkarya terus gitu. Tapi sampai sekarang lagunya masih terus Bener. dinyanyiin terus loh lagu-lagunya ya. Dari dulu. Berarti dari semua kalangan tuh ya, Kak? Iya betul. Tapi nyangka nggak, Teh, sampai sekarang masih lagu-lagunya banyak yang nyanyiin, terus masih banyak didengar oleh pendengar musik dangdut Indonesia? Sebenarnya nyangka nggak nyangka sih, karena memang itu udah bagian dari komitmen aku dari sejak mulai tahun. Aku kan sempat vakum 7 tahun tuh nggak berkarya ya kok, karena bosen gitu kayaknya karya gitu-gitu aja. Jadi kayak pengen bikin satu karya tuh yang benar-benar everlasting gitu, yang bisa dinikmati sepanjang zaman gitu. Jadi emang benar-benar aku istilahnya apa ya? Benar-benar aku pilih banget gitu lagunya, sehingga memang ya memang harapannya kayak gini gitu, sampai sekarang masih bisa dinyanyikan oleh adik-adik aku mungkin generasi dangdut berikutnya gitu. Jadi seneng sih. Tapi kalau lagu yang biasanya sering banget tuh orang, kalau ada Eri Susan pasti lagu ini, kalau gini gitu. Kalau aku nih Bunda, itu udah mindset ya. Kalau lagu yang sekarang kan Bunda terhitung yang baru ya berarti ya? Iya betul.
Muara Kasih Bunda itu rilis sekitar tahun 2016. Iya. Tapi lagu itu memang ajaib ya, maksudnya kita nggak tahu, nggak kepikiran. Karena itu sebenarnya ada di album idealisnya aku gitu. Setelah 7 tahun vakum, jadi memang aku merilis album yang memang lagunya aku pilih sendiri, aku create sedemikian rupa. Targetnya tuh lebih kepada untuk kepuasan pribadi sebenarnya gitu, setelah sekian tahun berkarya gitu. Tapi ternyata banyak diminati oleh penikmat musik, jadi ya bersyukur, lagi-lagi bersyukur gitu. Sebenarnya kalau lagu yang paling banyak di request kalau kemanapun gitu ya, sampai sekarang kalau lagi off air itu selalu Muara Kasih Bunda dan laguku. Iya, laguku ya. Itu laguku Iya, yang masih sering di betul. request ya. Ul duduk Sama nyanyi Mama aja Duit udah tegak amat, Ul. Nggak biar kelihatan bagus di kamera gitu loh. Kayak Karuben mah aneh. Lu duduknya terlalu rapat, Pak. Baru begini. Relax aja, Bukan relax maksudnya aja. relax, Biasanya santai. gini loh. Iya, nah. Tuh. Lalu kamu Ferry bisa santai aja. Dapat dia? Enggak, ngapain deg-degan. Ya udah deh. Kak, orang lagi diundang talkshow kayak lagi diundang interogasi polisi. Ul, lu nggak lu tadi gini, Ul. Gini. Enggak, kan gue emang begini. Aslinya emang Oh iya. tegap gitu loh. Iya, Ul. Cuman gue deh yang ngomong iya pokoknya. Tapi kalau Paul sendiri nih, kan kalau KRI ini setuju nggak termasuk orang yang tidak pernah membeda-bedakan sama Iya junior benar. ya? Karena kalau kita ada di studio juga, Mami ini salah satu senior yang low profile. Nah ini baru manggil Mami. Iya. Ini Mami di sini. Kadang-kadang. Ini baru, benar. Ini gue terima. Mami. Orang Ini gimana? iya, orang manggil Igun Mami karena terinspirasi dari orang-orang manggil lu Oma. Udah nggak ada orang lagi, Wen. Kita harus akur loh. Oh iya. Udah nggak ada orang lagi loh. Kita udah cuman berdua doang loh. Iya. Iya loh. Ini cuma berdua, alhamdulillah loh. Tadinya dia mau izin ini orang ini. Gue tadi gue mau izin ya, gue ragu. Kata Gue bilang gini, ya Allah untung gue masuk ya. Kalau Apa nggak Jessica 7 oktav lu? bener, kalau ampe lu nggak masuk hari ini, Hah? gua udah pakai seragam gini, gua pegang audio bener. Kamu ngobrol aja sendiri. Oke. Tapi kalau Paul sendiri, apa yang pernah Mami Eri ngajarin ke Paul sendiri? Kalau Ada ya? Nggak ada. ada sih Mami, yang kan aku sempet Ada, Mami. Mami yang jadi jurin aku juga kan. Pokoknya attitude sih sebenarnya. Attitude itu sampai kapanpun harus tetap dijaga gitu. Walau suara kita tuh sebagus apapun, tapi kalau attitude kita jelek, ya itu nggak akan bertahan lama. Gitu. Emang siapa sih yang attitude jelek, sebut dong. Mancing, Salah ngomong. mancing mulu. Sebenarnya Aku berharap dia nyebutnya aku gitu loh. Aku berharap. Mancing. aku aja pas kan Kak Ruben ngejurin aku dulu kan. Dia apa? Ngejurin aku. Sombong banget. Oh my God. Kalian tahu nggak? Ngejuriannya cuma enggak, tapi ngejuriinnya cuma sekali doang. Enggak, lo yang baru datang, lo yang udah keluar kali lo dulu. Tapi gua masuk. Lupa orang ini juara 1 2 kali. Juara 1 2 kali, jangan sedih. Kalau ini patut dia sombong karena benar. Nah, Ruben jadi juri lu. Juri passion. Oh juri fashion. Gua kirain juri vokal. Oh, tadinya gue vokal. Terus? Oh, Soimah ngapain dong tar? Iya. Ya kan? Udahlah gue bagi-bagi sama tikus endang, sepakat, gua bagi-bagi lah. Tikus endang lu. Oke, tapi gini, Kak, kalau ngomongin tentang Muara Kasih Bunda sama laguku itu dia yang paling di request ya. Iya, Mau lagu yang paling mau banyak. wedding pun gitu. Acara apapun selalu itu. Muara Bro, ini Kasih juga Bunda. kepengen kalau Muara Kasih Bunda sekarang boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh dong. Susan, Muara Kasih Bunda. Oke.
Terima kasih. Gugi ini mau weekend bikin orang nangis mulu ya, Gugi ya. Tadi pas Terry Susan nyanyi lagu Muara Kasih Bunda, Maoni bilang, Bang, aku juga mau nyanyi. Lagu apa, Mak? Lagu apa? Muara Angke, katanya. Oh, nggak boleh, beda. Nggak usah, Mak, nggak usah. Ya Allah, Ibu. Orang. Oke. Maoni, ada. Kalau lagunya Kairi sendiri ya, yang Paul suka apa? Bunda. Bunda. Bunda sama Bunda. Bunda. Pokoknya Bunda itu yang paling aku suka. Yang paling best on top ya. Udah Bunda itu Bunda. ya. Paling suka banget. Oke. Nah, tapi gini, Kak, apa sih yang membuat seorang Eri Susan ini kalau ke junior-junior tuh nggak pernah ada jarak, malah bergaul sama yang junior-junior, malah merangkul mereka gitu. Apa gimana ya? Karena aku ngerasa tuh gini bahwa kita tuh nggak akan selalu muda. Ada masanya memang kita umur panjang jika Tuhan mengizinkan kita menua. Sementara aku cinta banget dengan industri musik yang aku terjuni, yang aku geluti gitu. Jadi aku punya kerinduan pengen punya generasi-generasi dangdut ke depan yang tetap bisa mengharumkan dangdut. Jadi dengan apalagi sekarang nggak bisa dipungkiri anak-anak muda sekarang tuh luar biasa sekali bakatnya, kualitasnya. Jadi hanya saja memang kadang-kadang perlu bimbingan, perlu masukan. Jadi makanya kenapa aku demen banget kalau bergaul sama mereka. Kadang-kadang aku lupa kalau aku udah tua gitu. Jadi karena ngobrolnya tuh kayak lebih enak gitu. Makanya kadang-kadang sebagian dari adik-adik aku tuh ngerasanya juga mereka lupa kalau aku tuh umurnya di atas mereka. Jadi mereka tuh happy gitu kalau ngobrol. Senang gitu ya? Iya, jadi biasanya mungkin bukan lebih kepada bagaimana cara bernyanyi yang benar, tidak. Paling biasanya kita sekedar lebih suka sharing sih Koko. Lebih suka. Jadi sharing. Jadi kamu tuh kalau mau jadi penyanyi, someday kamu mau jadi penyanyi yang dikenal yang seperti apa gitu. Jadi lebih kepada hal-hal itu, bahwa suara bagus di luar sana banyak sekali, tapi yang berkarakter itu bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau mau bertahan di industri musik, aku bukan berkarakter. dengar ya. Apa sih lu? Maaf ya. Seorang Kak Ruben suaranya berkarakter. Emang, makanya gue unik, makanya. Bedain karakter sama karatan, lu bedain. Benar. Itu aku bilang tadi, Bang. Lagu Hipipura doa karakter. Tapi 2 juta ya. 2 juta RBT apa? Ya. Hipipura gue ya. 2 juta apa? 2 juta yang nge-reject ya. Koko, tapi aku boleh ngomong gak sih, Kok? Aku tuh jujur ya, aku tuh kenal banyak komedian gitu ya, tapi ini salah satu favorit aku tuh Koko Wendy. Sumpah, Dari dulu sampai sekarang lucu banget. Senyum ya, senyum Sumpah, banget. aku tuh fans tapi ya, banget. to be honest ya, dari aku masih muda banget ya, Kak Eri. Aku selalu bilang siapa penyanyi dangdut favorit aku. Ini nggak peres. Selalu aku bilang Eri Susan. Tuh. Gak jadi deh katanya. Karena balik lagi ya, satu, karakter suaranya luar biasa, menghayati lagunya luar biasa. Berapa kali kita acara bareng ya, Kak Eri ya, terus ngelihat dia performnya luar biasa, attitude-nya luar biasa, humble-nya luar biasa. Mau sampai kapanpun Eri Susan tetap nomor 1 dia. Dengerin Paul ya. Ya, bener. Dengerin, itu Mami. Ya, Itu Mami Siap, ya. siap. Mami the best pokoknya. Iya. Namanya kan sekarang udah bukan Mami Wendy DP Cabe, ya. Wendy Kocak dia. Tapi kalau penyanyi dangdut sih maksudnya kalau aku ya, Isdalia, Paul. Isdalia. Ya Ayu, Vita Mala, Camelia Malik, Elvi Sukaisi. Terus Perasaan lu sama Isdalia kayaknya enggak, itu nama-nama penyanyi dangdut yang gue sebutin. Gue gak ngefans. Penyanyi dangdut. Lu dengerin orang ngomong, Wen, makanya lu. Ya. Oke, tapi aku ada artikel lagi ya. Coba kita lihat artikelnya dulu yuk. keluarga jadi korban banjir Aceh. Paul Gayo ceritakan perjuangan mereka. Jadi keluarga kena ul. Jadi kalau keluarga aku itu terisolir
Tapi kalau untuk dampaknya kena. Tapi kalau untuk Akses ya soalnya. Iya, dari aksesnya itu emang udah terisolir. Bukan cuma keluarga aku aja, tapi setiap kampung yang ada di kabupaten aku ataupun beberapa kabupaten yang ada di Aceh itu semuanya kena. Kabupaten mana, Ul? Aku Kabupaten Bener Meriah, Bang, yang lagi rame banget sekarang, yang mereka itu nyari makan sampai 3 jam untuk nyari beras aja, dan itu di kampung aku. Sampai sekarang kondisinya seperti Sampai itu? sekarang masih kondisinya masih kayak gitu. Terus kalau untuk di telepon juga udah, ini kan mau 14 hari ya. Jadi terakhir aku nelpon sama kakak itu 4 hari yang lalu. Jadi kalau nelpon pun itu kita harus janjian, misalkan hari ini jam 16.00 gitu. Nah kalau lebih dari itu udah nggak bisa lagi, udah lost kontak karena listrik, jaringan semuanya udah nggak ada. Jadi keluarga di sana kondisinya sekarang ya kondisinya sama kayak korban-korban yang lainnya. Memang logistik, bantuan apapun itu memang belum sulit. Sebagian belum tersalurkan gitu. Sorry, berarti listrik sampai sekarang belum nyala? Belum nyala. Katanya udah nggak ada masalah. Iya, tapi Listriknya. ya apalagi di kampung aku masih belum nyala sampai sekarang. Tuh kan, kampungnya Iya. di mana namanya? Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah itu masih terisolir sampai sekarang. Oh, tuh ya. iya Berarti belum udah rata nyala, dong. udah aman. Tapi siapa yang pertama kali waktu ngubungin Faul waktu itu? Yang ngehubungin itu sih keluarga, kakak kandung kan, kakak kandung. Aku pikir karena masih belum rame di sosmed. Jadi karena Jadi Faul juga nggak update gitu ya? nggak update karena emang kita pikir emang nggak separah itu gitu. Terus tiba-tiba pas ditelepon sama kakak, mereka itu udah di gunung yang jalan kaki, Bang, sampai 1 jam gitu. Karena di situ doang, di sana doang cuma ada sinyalnya. Terus pas ditelepon, nah kita itu sekarang lagi terisolir di sini. Semuanya emang masyarakatnya udah pada naik ke gunung, takutnya ada banjir susulan gitu. Terus tiba-tiba pas besoknya saya lihat itu rame. Jadi wartawan-wartawan di luar Aceh kali, karena Aceh itu kan tutup tuh dari listriknya, jaringannya emang udah nggak ada. Terus dikirim tuh sama teman-teman dari sana, dari yang di Banda Aceh, terus ada teman-teman dari Medan gitu itu. Dikirim ke aku, ternyata separah itu. Nah karena memang daerah aku itu terisolir dan bantuan juga nggak ada sama sekali, listrik juga nggak ada, jaringan dan lain-lain. Ya. Nah aku hubungin tuh kakak kan, jadi besoknya kita nelpon, terus dikirimin tuh, Bang. Bantuan. Jadi kejadian-kejadiannya. Nah pas banget abang kandung aku sendiri yang ngangkat mayat. Karena memang mau nguburin, jadi karena nggak ada kain kafan, jadi kain kafannya itu pakai mukena gitu. Dan itu yang itu termasuk aku yang viral, Bang, di Aceh gitu kan. Aku naikin ke media, jadi gini ya. Alhamdulillah jadinya kenotis sama pemerintah kita gitu. Iya. Jadi masih banyak banget daerah-daerah ya di baik Aceh ataupun di Sumatera yang memang belum tersentuh gitu ya. Iya, apalagi di kampung aku pribadi itu masih belum tersentuh jaringan, Tapi bantuan listrik. sampai. Nah, sampai sekarang itu permasalahannya, jadi bantuan itu logistik ada gitu. Mencukupi sih, nggak terlalu mencukupi banget. Tapi ke-stuck di bandara. Bandara kabupaten aku itu kan Bandara Rembele namanya, bandara Kecil. kabupaten. Jadi bandara kecil. Nah, jadi bantuan itu distribusikan kan harusnya ke banyak daerah gitu, banyak kabupaten gitu kan. Tapi ya karena nggak ada akses, jalannya terputus, jadi nggak bisa ke-stuck di sana. Oke. Jadi masyarakat itu kalau mau nyari beras ya harus jalan kaki 3 jam, ada yang sampai 4 jam gitu untuk nyari beras aja. Karena mereka itu yang mereka butuhkan itu bukan uang, makan. Dan makan pun nggak harus pakai yang lauk pauk yang bener gitu, yang penting nasi aja gitu. Kalaupun nasi pakai beras ya nggak masalah, yang penting perutnya terisi gitu sih mereka. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk semua teman-teman yang ada di Aceh atau mungkin dari hati ya Faul sendiri yang ingin Faul sampaikan? Sebenarnya saya udah sering ngasih tahu juga sih di sosial media, saya selalu berisik kan terkait bencana di Aceh, khususnya di daerah saya. Jadi apapun intinya saya akan tetap berjuang untuk mereka, gimana caranya untuk selalu update
update tentang kondisi Aceh itu. Jadi ada beberapa kabupaten yang mungkin memang belum tersentuh. Belum tersentuh sama pemerintah, baik itu dari logistik, bantuan apapun itu. Jadi itu yang saya fokuskan. Jadi misalkan di daerah saya nih, daerah kabupaten saya sendiri Bandar Meriah itu memang pertama terisolir, terus kedua bantuan juga ya nggak sepenuhnya gitu. Jadi ya itu sih. Pokoknya intinya saya akan tetap berjuang di sini untuk menyuarakan suara hati masyarakat Bandar Meriah dan Aceh Tengah dan Aceh khususnya gitu. Itu sih. Semangat untuk Faul. Iya, akan terus, dan itu terus tidak semangat. hanya Faul aja, tapi ini sudah menjadi cerita dan kesedihan kami semua Iya, masyarakat Indonesia. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis Hits. Sejati hanyalah amal bila waktu menjemput kau ingin aku tak mau lama-lama. Lama-lama aku bisa gila karenamu. Kawin, 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 kawin. Sekarang ini kita kedatangan seorang penyanyi suara yang suara dan pembawanya selalu heboh. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Langsung kita panggil, ini dia, Mano Singer. Apa kabar, Kang? Sehat? Aman? Kak Mano, Ruben! Kak Mano, apa kabar? Pakai Aku ini. kalau ngeliat Kak Mano pakai gini, kayak ngeliat strawberry cake deh ya. Iya, gemes ya. Kak Mano silakan duduk. Terima kasih ya, Kang. Pas mau masuk di bawah bang sepatunya bang. Bunda, Abu Baul. Kaos kakinya sekalian. Kita duduk mencampaknya sepatunya. Pas abang masuk tadi saya mau nanya beli pasir merah di mana ya? Lah sepatunya lu bawa, sepatu dia. Oh di. Ya udah. Bakar aja bakar. Asal. Lu kasih. Sini. Nih kurang. Pakai ini. Oh dia tuh kru kita ya? Oh gue pikir orangnya dia. Kaos kakinya. Iya. Kak Mano asalnya dari mana sih Kak? Dari Serampah, Akang Ruben. Serampah tuh mana Kak? Maaf Kak. Serampah itu kalau apa lebih apanya lagi dari Medan terus lagi di tebing tinggi ya Kang Ruben. Deket tebing tinggi. Iya di tengah-tengah dia Kang Ruben. Berapa jauh dari ke bandara? Berapa ya? La ilaha illallah. Paling 1,5 jam lah Kang Ruben. 1,5 jam. Iya. Oh iya. Ini selain nyanyi kesehariannya emang apa pekerjaannya? Ya Lain lebih berantem sama satpam apa? lebih jelasnya kalau Mano itu ibu rumah tangga. Kalau lagi nggak kerja itu ya masak, cuci piring, bersih-bersih rumah, ngurus anak. Udah. Masa kayak gini betisnya belum nikah, Bang? Jangan salah, di sini banyak yang begini. Banyak. Iya. Betisnya gede. Udah menikah. Anaknya berapa? Anaknya 2, Kang Ruben. Anaknya 2. Iya. Bener nggak sih? Ini yang kita baca dari artikel, katanya kesehariannya selain ibu rumah tangga suka trek-trekan kejar-kejar sama pesawat gitu. Enggak ya? Enggak ya? Dia suka, dia kalau ngeliat pesawat maunya coba boom. Ini kok bisa lucu gitu, kocak gitu nyanyi, ini memang hobi dari dulu. Iya, nyanyi itu memang hobi. Cuman kalau karakter itu memang keluar sendiri ya Kang Ruben. Oke. Dulu aku lugu. Atau siapa? Dia ngomong dulu. Oh iya, kan dulu Oke, Kang dulu, Ruben. Kak. Terus? Dulu aku lugu, pendiam. Pokoknya ya rajin menabung, udah gitu ya. Pokoknya kalau disapu Mano, gitu aja. Gitu, dulu. Emang namanya asli Mano? Enggak, namanya enggak itu. Pertama sih aku ngefans sama Kak Manohara sebenarnya. Udah gue tebak, ya kan? Iya. Udah gue tebak.
Katanya ada mirip-miripnya gitu. Jadi Bunda. dulu kalau dipanggil Mano gitu. Kalau Ya gitu sekarang kan. gimana? Gini Kalau dipanggil dulu, Mano. adalah dulu kawan aku jual salad kan. Jadi salad buah gitu kan, Oh, Bun. iya, salad. Jadi alhamdulillah nggak pernah laris sekali lah pas bulan puasa, Bun. Jadi aku disuruh bantu-bantu lah, Bun. Jadi dibuat postingan. Ayo guys yang mau makan nih Kak Manuhara turun gunung sampai sekarang lah. Jadinya alhamdulillah laris Bang Ruben. Jadi Mano. Ya. Oke. Nah, tapi gini katanya nggak nyangka sampai nangis pas diundang ke Brownies. Bener nggak sih? Gak tidur aku Bang Ruben. Gak tidur aku Bang Ruben. Nggak tidur. Coba duduk di atas. Nah aku pikir namanya Bercanda nih. bercanda orang ngerjain, namanya Manu sering dikerjain kan gitu. Jadi apa iya kan gitu, apa mungkin memang walaupun kadang sampai nengok teman-teman aku naik ke Brownies itu kan, karena Brownies itu jujur Kalau stasiun TV yang tempat istirahat aku kalau siang lagi nggak kerja. Kan kalau suka gini nggak, kapan-kapan siapa tahu diundang gitu. Dalam hati kapan aku ke Brownies ini ya Allah. Iya, seneng dia. Nangis loh dia. Kapan aku ke Brownies. Alhamdulillah Allah menjabah doa Mano. Terus pas pada saat kemarin ditawarin langsung, Aku nggak percaya ya, karena chatnya pun ada. Apa mungkin serius sampai 3 kali ku chat serius sampai serius. Gue bener Bang serius Kang Dodi, serius ini Kang, iya. Katanya Mbak Mano kesini pakai karpet terbang, bener? Aladin dong. Lucu banget sih. Kan aku nanya ke Eri, aku nanya doang. Banget, Sum. Orang nanya. Kan kayak princess kan bajunya. Mano dia bukan Jasmine ya. Kang Wendy pernah nggak disusui badak sumbu? Maksudnya kan badak ada gitu. Kak, Ya, penyanyi favorit kakak siapa sih? ya, gak usah jauh-jauh. Tadi waktu JR di belakang Kan lagu. nggak ada Eri Susan langsung. Aku pertama nggak tahu, Bu. Aku kan jalan habis pakai baju, aku lewat gitu kan. Aku nggak tahu kalau yang sisiran tadi itu Bunda Eri. Jadi aku tengok kalau Kak Paula aku tanda, memang Kak Paula aku tanda. Jadi aku tengok dulu ganti baju lah dulu aku apa iya. Jadi aku tanya sama salah satu makeup yang ramah kali kakak kita di belakang. Kak itu Bunda Eri, iya Kak. Jadi aku cepet-cepet lah pakai minyak wangi, pakai langsung aku salami Bunda. Kemana? Tunggu. Tadi itu kamu sempat ke toilet ya? Iya itu aku mau aku takut mau Kenceng nyalamnya banget kalau bunyinya. iya. Nah tadi ya, bukan maksudnya ngobrol kencang gitu. Betul, iya. Aku makanya minta foto, jujur aku apa mungkin gitu. Jadi sebelum tadi masuk ke studio ini Manu sempat nangis juga Bang Ruben di belakang taman itu yang pinggir jalan itu. Ngapain? Ya kayak nggak nyangka aja aku bisa mijat Trans 7 ini. Trans TV. Trans TV. Trans TV. Salah lagi. Trans TV. Salah. Apa kan? Sama Trans. Kan Trans TV Trans 7 saudara. Iya. Ya bener. Kak Mano, ini kan kalau mau gak karirnya kayak Kak Eri Susan? Ya Allah. Kan nama aslinya Kak Eri, di belakangnya Susan. Jadi biar kalau mau melejit juga Eri Susan, Mano Komo gimana? Kan Susan kan Ya nggak apa-apa kalau Bunda Eri kasih kesempatan nggak masalah, mau jadi komodo nggak apa-apa. Tapi jujur. karakter boneka. Iya. Karena kalau Susan kan boneka, nah kamu yang bonekanya komo gitu. boneka Iya. komo. Tapi nyangka nggak kalau konten kamu tuh bakal ditonton sampai seviral ini? Enggak, karena aku naikkan konten itu cuma sekedar setoran aja, biar ada isinya, Upload aja lah. upload aja. Mau suka nggak suka, ya udah upload aja, walaupun banyak yang nggak suka, ada juga. Emang apa yang mereka nggak suka tuh kan lucu. Ya namanya juga kita kan rambut sama hitam Kang Ruben. Kadang di depan kita ini suka, kadang di belakang ini gimana. Tapi ada Mano, gitu? ada dong, ada. Tapi aku nggak ambil pusing Kang Ruben. Ya udah, aku penting kerja untuk keluarga aku, untuk anak-anakku sekolah, ya kan, untuk bantu suami aku, ya kan, udah gitu bantu kebutuhan aku. Ya udah, selebihnya. Tapi keluarga nonton nggak sekarang? Ini nonton banget, ini udah nunggu dulu. semua. Sapa Ya dulu. Allah, Apa dulu? warga saya rampasan.
Di depan nggak? Oh, mana? Yang mana? Keluarga lu bukan situ. nyala. Yang nyala. Yang nyala. Mana yang nyala? Nih. Gak nyala dua-dua. Jangan ngerjain dia nggak? Baru nyala. Kamera pindah-pindah. Orang udah kesini, kamera kesini. Orang kesini, kamera kesini. Orang gak nyala. Lain kamu. Baru nyala. Yang mana kamera yang mana? Ini. Ini tengah. Yang mana? Yang ini? Ini yang nyala. Ini. Yang nyala. Hilang. Terkhusus warga Serdang Bedagai, saudara aku, uwa aku, mamang aku, kakak aku, abang aku, semuanya. Batu bara, semua tebing tinggi, Indrapura, Bangkang, dari Serdang, Medan, semuanya. Bupati, wali kota. Kamano, maaf. Tadi disuruh kasih, maksudnya kasih semangat sama keluarga. Bukan markirin pesawat. Gue tadi ngeliat dia begitu kayak kincir Holland. Udah belum kan, duduk lagi. Udah. Pokoknya jujur semua pada nunggu Nonton. Manu lah. Iya, Nonton bareng nih. Lagi pada nonton. Nis. Medan heboh nih Medan. Terutama yang heboh Anak-anak. iya semua keluarga lah, terutama Serdang Bedagai, Indrapura, semua lah. Semua. Yakin mereka tertidur lagi. Enggak yakin, boleh dicek. Enggak yakin. Si Ruben nonton lah, pasti ditungguin. Udah, nonton mama. Enggak mak, dia kesel kan. Nah, kenapa suka keluarga? Apa lu? Kenapa lebih suka lagu-lagu Arabian? Memang dasarnya sebelum Manu jadi Manu hantu ini kayak gini, aku memang dasarnya dulu kasidah Kang Ruben. Oh, kasidah. Iya, aku belajar nyanyi itu dari lagu-lagu kasidah Kang Ruben, walaupun nggak bagus-bagus amat tapi aku suka. Oke. Jadi kalau ibu-ibu itu minta Manu, pas lagu apa kasidah Arab, oke mak. Jadi nanti lagu dangdut, oke siap. Adikmu melanggar hukum gitu ya? Gitulah Kang Ruben. Tahu loh Koko. Iya. Nah, ini sekarang kalau kita minta nyanyi lagu Arab, mau nggak? Ya mau lah Kang Ruben, Lagu siap. apa? Ya suka hatilah. Apalah? Habibi. Boleh. Ini sayang. Nih, maki nih. Nyumpetin. Di bercandain Eri Susan loh. Iya loh. Jangan berdiri. Habibi, iya. Belakang keluar. Dari belakang keluar. Niat ngajak joget dari tadi, mau habis baru ngundang gue. Kan dari awal, diundangin Kan dari ada awal. waktunya. Ayo silakan duduk. Sekarang kesini dia. Ya Allah repot banget. Aduh, Dimas kakak lu nih Dim. Ini baju sendiri. Ini baju Manu ngumpuli sedikit-sedikit jahit sama teman lah. Oh. Iya. Sendiri berarti. Iya. Jadi udah berapa kostum yang dipunya? Jujur nggak banyak karena memang Manu nyanyi itu bukan hanya untuk kostum aja Kang Ruben, tapi ada keperluan lain yang nggak bisa aku sebutkan. Jadi aku kalau ada rezeki saweran-saweran itu aku kumpulin sikit-sikit, nanti ada cukup kira-kira cukup satu baju baru aku buat gitu Kang Ruben. Oke. Tapi di balik pekerjaan yang menghibur ternyata Mano Singer juga sering mendapatkan hinaan loh. Coba aku lihat dulu tayangan. Apa sih yang paling sering atau mungkin yang menyakitkan Mano itu apa yang dari kata-kata mereka tuh apa sih? Terutama body Kak Ruben. Pertama datang tuh Mano naik kereta, turun dari kereta itu orang tuh pada udah nengok gini kan. Kereta tuh motor ya? Iya, motor ya. Ke sana kereta wilayah Ya, Kak Ruben. Nengok gitu kan, ditengoknya dari bawah itu pasti mama itu naik ke atas, ke bawah. Mano tuh lalu dengar, ini biduannya. Apa nggak ada yang lain kok kayak gini badannya. Satu, terus yang kedua, tengok kakinya itu. Kayak gitu, kok kayak gitu kakinya. Aku jujur Kang Ruben, sebenarnya kalau aku nggak tahan mental, nggak demi anak-anak keluarga aku, mungkin aku udah pulang Kang Ruben. Tapi aku percaya diri, kenapa inilah kekuranganku, aku buktikan sama orang bahwasanya inilah kekurangan Manu bisa jadi kelebihan aku gitu. Tapi kan itu kekurangan di mata dia, tapi kan Iya. ternyata Mano punya kelebihan yang mereka tidak punya. Iya. Justru itu Manonya harus semangat terus ya. Dan
Dan Mano berarti posisinya sedang di depan. Karena Iya. ngomonginnya ada di belakang. Iya. Gitu. Jadi udah aku nyanyi perform baru mama itu kadang baru yang ngomong tuh nggak pulang Kang Ruben. Ya di situ aja nggak pulang dalam hati aku, kok nggak pulang lah Wawa ini tadi ngina aku gitu dalam hati aku. Tapi Mano tetap ya udahlah aku tetap kerja sampai jam yang sudah ditentukan dari apa lebay. Kalau boleh tahu memang kalau Mano nyanyi gitu, maaf nih ya. Ya Berapa sih Mano? nggak ada dulu sekitar kalau dulu pertama 130. Jadi sekarang alhamdulillah selama 5 bulan ini agak naik sedikit lah Kang Ruben. Ya 500 lah paling ngapain gopek 500.000. Kadang lebih gitu nggak tergantung juga Kang Ruben. Kadang 300 juga nggak apa-apa namanya kan kadang orang pesta ini kan nggak semuanya banyak duitnya Kang Ruben ya kan kepingin Mano ya udah ibu berapa mau bayar Mano berarti segitu rezekiku ya udah aku insya Allah aku kerjakan kan. Oh pulang dari Brownies, ini Mano udah harus sekali nyanyi udah langsung 3 juta 5 juta. Harus. Ya. Tapi emang di balik mungkin setiap orang yang melihat kekurangan Mano tuh sebenarnya Mano punya banyak kelebihan tahu. Salah satunya tuh nggak mau tahu apa? Yang bikin aku iri. Apa bunda? Kamu sudah menikah dan punya 2 anak. Oh iya. Sabar ya Kak Eri. Mami sabar. Sabar. Pokoknya Kak Eri yang sabar ya, semangat lah pokoknya. Kak Eri, satu biodata yang aku baca di Kamano, dia tuh punya, mohon maaf, punya ilmu kanuragan. Apa itu? Nggak percaya? Apa? Tuh lihat, kakinya ngambang, lihat tuh. Aku tak terlalu banyak, gak cuma diri sekali, tapi bukan kurang. Sekarang kita kedatangan grup musik tradisional yang namanya Semakin Melanglang Buana. Siapa sih mereka? Aku punya tayangannya, ini dia. Silakan duduk, silakan duduk. Hah? Oh iya di situ. Kenapa sih Gi orang nggak boleh duduk? Aneh deh. Tahu. Oh. Sini, Di sini yuk. Punten. Tapi apa sih rahasianya bisa terus viral sampai sekarang? Mungkin karena konsisten ya Kak, soalnya kita selalu memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram, jadi kita percaya. Sosial media ya? Ya, jadi selain TV, sosial media sangat mendukung sekali, dan terutama sejak terakhir kita ke Brownies kemarin, itu kita tambah banyak job di. Wow! Mudah-mudahan dari sini makin banyak lagi ya. Amin. Amin. Berarti katanya kalian dapat kesempatan tampil di luar negeri. Kita ada beberapa tawaran di luar negeri, insya Allah Kak, kalau misalnya rezeki itu juga dibantu sama Pemprov Sumatera Barat. Kalau ada tuh ada tour kita di Eropa nantinya Kak. Wow. Luar biasa. Karena ini kalian asli semua dari Padang ya? Dari Padang ya. Dari Padang. Oke. Nah, sampai sekarang ini kan terus nih ya berkarya gitu. Dan terus bagaimana? Yang ada di Padang itu kalau ngelihat kalian manggung penuh dong pasti. Kalau untuk Sumatera Barat mungkin karena base-nya kita ya. Jadi kemarin terakhir kita main di Sijunjung itu sangat hujan lebat sekali awal-awal sebelum musibah. Itu kan hujan berturut-turut itu sampai banjir segini. Tapi alhamdulillah lapangan yang super besar itu penuh kepala semua isinya. Jadi memang rame kali itu. Rame ya. Keren banget. Berarti sekarang personilnya totalnya ada berapa? Kita personil totalnya ada 127 dari 15 generasi. Dan sekarang ini kita generasi yang lagi aktif 21 orang yang generasi sekarang. Yang sekarang ini datang nih kebetulan kita ada jauh di Jakarta. Anak-anak yang SD, SMP lagi ujian jadi kita tinggal aja. Lebih baik ujian dulu. Oke. Tapi gini, perjalanan kalian itu berarti udah berapa tahun nih sekarang? Kita udah 15 tahun dari Maret 2010. Pertama kali berdiri itu dari bawah kolong. Kita mulai proses dari bawah kolong, semua mimpi itu dimulai. Kita bikin sekolah namanya itu Sekolah Seni Anak Bawah Kolong Darah Berdarah. Jadi dari bawah kolong rumah orang itu proses kita mulai sampai saat sekarang ini. Keren ya. Nah, katanya kalau lagi mau jadi anggota kalian tuh seleksinya ketat banget ya? Seleksinya tuh paling ketatnya tuh di seleksi alam. Jadi kita nggak mau orang yang masuk.
hutan gitu. Bukan, seleksi alam tuh berjalan dengan sendirinya. Oh iya. Kita nggak nyari yang ikut-ikutan atau hanya sekedar ikut-ikut tren. Yang Jadi FOMO aja. yang FOMO. Jadi dia datang, kita biarin dia nggak ngapa-ngapain dulu. Dia datang terus atau tidak. Nah, jadi dari yang keyakinan yang teguh lah. Nah. Oke, kesabarannya juga diuji. Ya kesabaran. Nah. Oh, oke. Terus- Aku ada teman ya, maksudnya dia tadi awalnya nyanyi bintang pentas, bisa nggak? Untuk Oh gue lagi sih bintang pentas lagi, itu kan udah bagian gua tadi. Oh iya. Ya gue kan biar collab gitu loh. Oh ya boleh kolab dong bang sama aku bang, nanti bang. Terus, tapi berarti kalau sekarang ini karya terus. Ya kita terus berkarya dan kayak sekarang kita sekali datang ke Jakarta itu semua pada ngoling, kalau nggak ada yang ngoling kita yang ngoling. Jadi kalau nggak rezeki itu harus dikejar bang. Betul, Karena betul. kan kita berproses butuh keuangan dan nggak munafik, kita juga cari keuangan untuk kita bisa Penghasilan, bertahan. ya. Oke. Kita perform lagi yuk. Siap. Ya. Oke, yuk. Silakan. Sampai aku udah bingung kenapa aku Dari melodi. Ya, jangan lupa untuk saksikan kemeriahan HUT Transmedia ke-24. Dengan judul 24 Hours ya, di hari Minggu 14 Desember. Ingat ya, Minggu 14 Desember 2025 jam 7 malam. Disiarkan langsung dari Trans Studio Mall Cibubur karena akan ada penampilan spesial dari Zodiac, Raisa, Afgan, Wali, Ayu Ting Ting dan masih banyak lagi. Sampai ketemu nanti di hari Minggu ya, dan di hari Senin ada Brownies ya. Bye-bye, happy weekend, bye. Tinggalin, aduh. Happy weekend money.